Karena masih melanjutkan tema besar selama masa Prapaskah, masa Raya Paskah 2023, yaitu mengalami penemuan baru dan di Minggu Palmarum ini sebagai pekan terakhir dalam masa Prapaskah kita diajak untuk menemukan permata yang hilang, gemerlap permata berlian yang bercahaya indah telah hilang dan musnah dalam ibadah gereja zaman modern ini. Ibadah dikatakan seperti sebuah cincin yang sudah kehilangan permatanya. Jadi permatanya atau berliannya hilang. Tetapi ada satu hal yang gereja-gereja tidak miliki sekarang ini. Ya, kata dari buku ini, kemampuan kita untuk beribadah yang sejati. Kemampuan kita untuk beribadah yang sejati. Dan kita ironisnya dikatakan tidak sungguh-sungguh berusaha untuk menemukan, untuk mencari, untuk permata yang hilang itu. Maka saudara memasuki Pekan Kudus Minggu Palma ini, mari kita mengambil senter kita untuk menerangi kegelapan dalam banyak ibadah dan kita kiranya mencari dan menemukan pesona permata ibadah yang hilang, menyatakan atau memberikan hal yang sepatutnya. Jadi kalau kita beribadah kepada Allah dan kita menemukan mutiara ibadah saat kita menemukan di mana kita menemukan perbuatan-perbuatan Allah bagi kita dalam kehidupan kita ini. Dan kita menemukan mutiara ibadah saat kita dengan sungguh tahu keberadaan Allah. Siapa Allah itu? Kita sedang menghadap hadirat Allah dengan keberadaannya yang seperti itu. Dan kalau kita menemukan hal itu, kita menemukan mutiara ibadah kita. Menanggapi perbuatan Allah menjadi praise dalam kehidupan kita, menyadari keberadaan Allah membuat kita bertekuk lutut di hadapannya dan menjadi worship penyembahan kepadanya. Maka saat kita menyadari bahwa Allah, sekali lagi Allah itu berarti perbuatan-perbuatannya dan juga keberadaannya itu layak ditinggikan, layak untuk disembah. Itulah permata yang direnggut. Namun sejujurnya makin hari orang datang ke ibadah bukan berfokus kepada Allah, tetapi lebih berfokus kepada siapa yang berdiri di mimbar ini, siapa yang akan main di pianonya, dan segala sesuatu saudara lihat bagaimana saudara dapat bertemu dengan pengkhotbah yang memikat dan populer. Saudara mencari kesemarakan musik yang dikemas dengan indah megah, dengan lampu warna-warni di sana sini, penyanyi dan pemusik, dan sering kita berhenti dan terpaku dengan semua yang kita lihat dengan mata kita. Dan kita berhenti dan terpaku di sini, dan kita lupa, saudara, untuk membawa kita ke tempat yang lebih tinggi. Bahwa kita dalam ibadah itu bukan untuk mendengar dan melihat saya, dan sudah tidak untuk semuanya. Semua memang sudah lihat di sini. Tetapi pada saat saudara ibadah, saudara trans, melampaui semua hal yang saudara ada di sini. Dan mengapa orang banyak lebih suka untuk memejamkan matanya dan waktu memuji siapapun yang akan memimpinnya. Dan dia memejamkan matanya untuk trans, melampaui dengan semua hal yang dilihat ada di tempat di mana kita ada sekarang ini. Ke tempat jauh yang lebih tinggi, yang membawa kita ke hadirat Allah. Ibadah itu transcendent, melampaui semua yang kita lihat sekarang. Kalau ibadah saudara hanya sebatas yang saudara lihat, gedungnya di mana, kalau saudara komplit dengan dan segala hal hanya dalam batas mata saudara, dan saudara tidak mampu beribadah,
trans melampaui semua yang saudara lihat saat ini. Dan saudara mampu untuk mendengar trans melampaui semua yang saudara dengar dari real yang saudara dengar dalam ibadah ini. Maka mari saudara kita belajar dari Nabi Yesaya dalam beribadah. Karena pada waktu itu memiliki kekuatan militer dan keamanan dan finansial yang bertumbuh dengan mandiri dan membuat mereka menjadi acuh tak acuh terhadap Allah. Ada banyak ibadah pada zaman itu, Yesaya. Bahkan bait Allah semarak dan penuh dengan korban, pujian, gambus, kecapi. Tetapi yang ada di dalamnya adalah kesombongan, kepongahan menggantikan rasa syukur kepada Allah. Kebanggaan dengan adidaya yang dimilikinya telah merebut sikap untuk hormat kepada Allah. Teristimewa Raja Yehuda pada waktu itu, yaitu Uzia. Dia bukan membuang tempat ibadah. Uzia itu justru aktif di tempat ibadah. Dan bahkan saudara dia berani memasuki bait Allah untuk membakar korban ukupan yang Tuhan tetapkan bahwa tugas itu hanya boleh dilaksanakan oleh imam di bait Allah. Tetapi Raja Yehuda Uzia ini mau melakukannya. Dan saudara lihat Allah memukul raja ini yang angkuh ini dengan penyakit lepra. Kalau sudah baca kisah-kisah berikutnya. Dan kemudian Raja Uzia seumur hidupnya harus ada dalam karantina karena sakit kustanya yang memalukan itu. Dan sudah dapat baca di 2 Tawarikh pasalnya yang ke-26. Lalu anaknya yaitu Yotam naik tahta menggantikan Raja Uzia kemudian mati. Tetapi negeri Yehuda tetap tidak melakukan ibadah yang benar. Ibadah semarak di mana-mana, tetapi mutiaranya telah hilang. Permata ibadah dalam peribadatan telah hilang dan musnah. Maka Yesaya, saudara, dipanggil untuk mengembalikan ibadah agar kembali berkilau cemerlang di Yehuda dengan pertama-tama memulainya dari dirinya sendiri, dari Yesaya sendiri, untuk sungguh-sungguh menjadi worshiper, untuk sungguh-sungguh menjadi seorang yang beribadah kepada Allah. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, dan sudah lihat hal yang luar biasa. Ini tidak dilihat di gedung. Ini penglihatan. Ini transenden. Ini transenden. Ibadah itu berarti Yesaya menerima penglihatan penghuni surga di sekitar tahta Allah. Yang dikatakan yang maha mulia layak disembah dan dimuliakan. Kemuliaannya itu memenuhi bait Allah. Begitu cemerlang kekudusannya. Padahal saya lihat pada waktu itu Yesaya ada di mana? Sama sekali tidak cemerlang. Dia ada di tempat yang sama sekali tidak ada cemerlang. Tetapi inilah yang disebut dengan trans. Melampaui dari yang dia lihat saat itu. Sehingga para malaikat pun harus menutup mata mereka ketika memuji kemuliaannya di sekeliling tahta itu. Dan mereka berseru seorang kepada yang lain katanya. Inilah ibadah trans yang dilihat oleh Yesaya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Perhatikan yang saya maksud dengan ibadah itu trans. Bukan hanya memenuhi ruang bait Allah, saudara. Tetapi Yesaya merasakan trans bahwa Allah itu memenuhi seluruh bumi. Menembus segala batas. Maka bergoyanglah alas
ambang pintu. Disebabkan suara yang berseru itu di rumah itu pun penuh dengan asap. Jadi saudara, kebaktian dalam penglihatan Yesaya itu menembus batas tempat. Kita ini tidak sedang ada dalam kukupan tempat kita ini. Hanya dalam batas dinding dan atap, tetapi transenden. Sampai ke awan-awan. Menembus bahkan langit. Itu kalau saudara lihat. Saat dia duduk, dia merasakan sampai menembus langit. Dan ibadah itu bersama dengan para malaikat di surga. Berbalas-balasan gemuruh memuji. Kudus, kudus, kudus. Setiap kali saudara baca dalam Alkitab, ada satu kata dipakai 3 kali berturut-turut. Itu artinya, saudara, sesuatu yang tidak terbatas. Jadi kalau kudus, 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 itu bukan berarti para malaikat itu tidak kreatif lagi seperti pemusik sekarang dalam mengarang lagu. Masa hanya ngulang kudus, kudus, kudus. Tetapi setiap kali kata dipakai 3 kali berturut-turut dalam Alkitab, itu artinya ini sesuatu yang tak terbatas. Tuhan semesta alam, mereka sedang sembah keberadaan. Bahwa dia menembus semua batas. Sampai ke awan-awan tingginya Allah kebesarannya itu. Dan itulah yang membuat dia tersungkur di kaki Tuhan itu. Yang maha agung itu. Jadi disinilah saudara ibadah dimulai. Dengan mata tertuju kepada Tuhan. Dan itu pilihan BLH. Mataku tertuju siapa? Apakah itu yang dilakukan waktu saudara ibadah? Mata saudara tertuju kepada keajaiban perbuatan-perbuatan Tuhan, kasih-Nya, keagungan, terlebih dengan Golgota yang kita hayati saat ini. Dan mata kita menembus semua batas dan melihat keagungan dan kebesaran Tuhan yang melampaui bahkan dinding-dinding gereja ini. Kita mau memuliakannya, kita mau menyembah keberadaannya. Maha mulia, maha kudus, maha agung, maha besar, maha tinggi. Namun sejujurnya, berbagai gangguan dalam ibadah membuat jewel ini hilang, permata ini hilang. Karena mata kita tidak diseret ke transenden. Mata kita diseret turun hanya ke bumi. Dan hanya sebatas apa yang kita lihat di kiri dan kanan kita. Meskipun bahkan saudara datang ke gereja. Pikiran saudara bahkan tidak di gereja. Pikiran saudara kita pulang nanti makan apa. Dalam ibadah yang saudara pikirkan apa yang ada di perut saudara makan apa nanti. Atau sebentar lagi ini yang akan kita makan apa. Kenapa kebaktian gak selesai-selesai? Kita akan jajan di mana? Apa rencana yang akan saya lakukan? Pikiran kita sibuk dengan kantor kita, usaha kita. Bahkan masuk kebaktian terlambat karena pikiran masih ada di dapur sibuk. Sehingga ada, ayo kebaktian dimulai. Baru saudara lari. Tetapi pikiran saudara di tempat ibadah masih di piring gelas, sudah siap belum dan sebagainya. Belum lagi saudara meskipun ada di tempat ibadah ini. Mata saudara melihat di depan saudara, di samping saudara, di kiri saudara. Dan saudara berpikir si A bau mulutnya bau sekali. Lalu si B pakaiannya sudah tidak up to date, ketinggalan zaman. WL-nya keseleo lidahnya, musiknya false. Saudara, mata saudara hanya tertuju kepada semua yang saudara lihat saat ini. Dan saudara semua itu yang saudara pikirkan dalam ibadah. Dan mutiara itu hilang saudara dalam ibadah kita. Kita menemukannya kembali saat mata hati dan iman kita
tertuju kepada Allah dalam ibadah. Kemuliaan perbuatannya, kemuliaan keberadaannya. Dengan berada di hadirat Allah dan matanya trans bahwa ibadah itu melampaui semuanya, saudara, dan Allah yang menembus semua batas. Dan Yesaya merasa ada di hadirat Allah seperti itu. Apa yang dikatakan? Celakalah aku. Kalau saudara ada di hadirat Allah, celakalah aku. Aku binasa. Sebab aku ini seorang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa, seperti yang sudah saya gambarkan tadi, yang najis bibirnya. Namun mataku, sekali lagi saudara, itulah ibadah. Namun mataku melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Ini mutiara yang hampir hilang, saudara. Orang datang ke gereja, tak lebih dengan gunung kawi, kapan saya sukses, saya berhasil, dan seterusnya yang saudara kejar adalah berkat dan rahmat. Tetapi Yesaya dalam terang cahaya kekudusan Allah yang membakar. Yesaya melihat dan menyadari dosa dan ketidaklayakannya dan kesalahan. Kalau saudara datang ke ibadah tidak mampu sampai kepada getaran ini, saudara kehilangan mutiara ibadah itu. Dan saudara hanya cari kapan saya punya anak, kapan, dan saudara hanya ke gereja sukses berhasil. Tetapi saudara masuk di hadirat Allah, saudara tidak tergetar seperti Yesaya akan semua dosa dan kesalahan kita di hadapan Allah. Kita kehilangan jewel porsi. Yesaya memiliki roh takut akan Tuhan. Itulah mutiara ibadah. Takut akan Tuhan karena kita ada di hadiratnya. Dan ia berseru, aku binasa. Aku najis bibirku ini. Aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Dengan kata lain, aku ini orang berdosa di dalam kumpulan orang berdosa. Jadi bagaimana saudara respon kita ketika kita berhadapan dengan kekudusan Allah? Apakah kita dengan sungguh-sungguh merasakan satu pancaran terang kekudusan Allah dan saudara berkata, celakalah aku. Dan saudara menyadari telanjang dan saudara seperti Adam dan Hawa lari dari Tuhan dan bersembunyi. Kekudusan Tuhan itu selalu menelanjangi segala kekurangan, dosa dan kesalahan kita. Kalau dalam ibadah tak ada penyesalan, tak ada pengakuan dosa, tak ada pertobatan di dalamnya, saudara kehilangan mutiara ibadah yang sejati. Saudara ganti dengan gemerlap apapun. Tidak boleh datang hanya untuk mencari mujizat dalam gereja dan seterusnya. Dalam kesadaran yang tulus dan jujur bahwa kita membutuhkan pengampunan Tuhan. Bahwa kita membutuhkan pembaharuan dari Allah. Itulah yang dirasakan oleh Yesaya. Itulah mutiara ibadah yang membuat Allah tidak membuang Yesaya karena dosanya. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Saudara lihat, ini semua ibadah terjadi trans. Kalau saudara tidak mampu menghayati ibadah sebagai trans melampaui semua yang saudara lihat. Ini terjadi dalam trans semuanya, saudara. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambil dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku
serta berkata, "Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus, dan dosamu telah diampuni." Dan dosamu telah diampuni. Itulah rahmat ibadah. Itulah mutiara ibadah. Sejak awal saya lihat semua yang namanya ibadah dicatat sejak dari awal perjanjian lama. Yang namanya korban bakaran penghapus dosa tak pernah dapat dipisahkan dari ibadah. Kalau dalam ibadah tak ada dimensi ini, mutiara itu telah hilang dalam ibadah. Selanjutnya, saudara. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Meskipun Yesaya syarat dengan dosa, tak layak ada di hadirat Tuhan. Ia tidak hanya menerima pengampunan itu mutiara dalam ibadah, tetapi dia mendengar suara Tuhan. Dia mendengar sabda Tuhan. Dia mendengar firman Tuhan. Dan kalau saudara datang ke ibadah dan saudara tidak pulang dengan membawa sabda Tuhan, dan sudah tidak pulang dengan mendengar perintah, saudara kehilangan mutiara dalam ibadah itu. Inilah pengutusan. Dan pengutusan itu sangat jelas bahwa Yesaya dipanggil untuk dipakai Tuhan dan melayani Tuhan. Kita menemukan mutiara ibadah saat ibadah kita menerima sabda Tuhan. Yang memperkuat, yang meneguhkan arah, tujuan, dan panggilan dalam kehidupan kita ini. Namun permata ibadah yang ditemukan Yesaya tidak berhenti hanya sampai di sini. Dia tidak hanya mendengar suara Allah, tetapi ibadah mutiara berikutnya yang saudara harus pahami dengan sungguh-sungguh, yaitu merespon firman Tuhan. Dan kalau saudara pulang dalam ibadah, saudara tidak merespon apapun dengan semua perkataan Allah, saudara kehilangan mutiara dalam ibadah itu. Merespon apa yang dikatakan Allah dalam hidup kita. Yesaya berseru, aku sebagai respon dari sabda Tuhan dalam hidupnya yang ditemukan dalam ibadah. Aku akan pergi untukmu. Utuslah aku, utuslah aku. Itulah ibadah. Yang sebentar juga ibadah kita akan ditutup dengan pengutusan. Akankah kita pulang dalam ibadah dengan mutiara ini? Ini aku Tuhan, utuslah aku. Dan kalau Tuhan pulang dengan statement ini, saudara menemukan mutiara ibadah. Ini mutiara permata ibadah. Merespon Allah dengan memberikan diri kita untuk dibentuknya. Kami ini tanah liat. Engkau yang membentuk kami. Itu yang dikatakan oleh Yesaya. Yesaya 64 ayat 8. Kami tanah liat di tanganmu. Bentuklah kami. Itu mutiara ibadah. Memberi diri untuk dipakai. Memberi diri untuk diutusnya. Dengan hati yang terbuka. Dengan hati yang rela. Dengan hati yang responsif. Dan saya berdoa sebagai penutup dari khotbah minggu-minggu Prapaskah. Saudara semuanya menemukan gemerlap permata berlian yang bercahaya indah. Kiranya dalam ibadah kita bersama. Amin.